dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kami berjanji dari sini dari Masjid Hajah Sitimang, mudah-mudahan dengan mengikuti program ini kita bisa menambah ketebalan iman kita. Makanya ikuti terus program ini, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Saya terbeban ini kalau janji kayak tadi Pak Ustadz. Soalnya gini Pak Ustadz, bicara soal janji kan Ustadz menyampaikan tadi kalau ada orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan derajat ketakwaan. Karena itu janji Allah. Nah tapi kalau dilihat Pak Ustadz, mohon maaf izin. Sering sekali bukannya saya menghakimi, tapi ada ngelihat orang yang sudah beribadah, sudah sholat. Tapi ada yang takwa, ada yang balik lagi. Nah kok ada yang mendapatkan janji Allah, ada yang gak dapat. Itulah sebabnya awal puasa itu tadi kita sudah bahas, kita minta pertolongan kepada Allah agar puasa kita ini mampu memperbaiki sifat kita lahir batin. Kalau saya selalu berdoa, ya Allah berikan saya kemampuan untuk menjadikan ibadah ini memperbaiki diriku dan akhiratku. Ya, nah sekarang ada orang puasa tapi tekad tukang gosip. Ada orang puasa tapi masih korupsi. Itu sebenarnya dia hanya menahan lapar dan minum. Tidak memaknai puasa yang sebenarnya. Kalau dia memaknai puasa dengan sebenarnya, pengendalian hawa nafsu. Itu puasa kan pengendalian hawa nafsu. Dan yang merusak diri kita ini hawa nafsu. Orang kalau melebihi kemampuannya, hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau hawa nafsu dia mampu kendalikan, maka hidupnya insya Allah akan terkontrol. Maka Ramadan hadir sesungguhnya pengendalian hawa nafsu. Tapi kan Ibu, puasa ini setan juga berusaha menggagalkan. Katanya diikat Pak Ustadz. Oh itu waktu kita kecil. Oh gitu. Nah Mas Bayu, kendaraan setan mengalahkan kita itu namanya hawa nafsu. Kendaraan setan mengendalikan kita namanya hawa nafsu. Senjata ataupun cara setan menyesatkan kita dengan menguasai hawa nafsu. Oke. Nah Ramadan sendiri itu hadir untuk mengendalikan hawa nafsu. Berarti alat, kendaraan, senjata untuk menaklukkan kita enggak berfungsi. Tidak berfungsi. Kenapa? Kita pengendalian hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Oh itu maksudnya. Ada orang puasa tapi tukang gosip. Berarti setan berhasil masuk. Dia bilang diikat itu setan. Waktu saya kecil kan dulu begitu. Oh kalau di luar Ramadan saya takut lewat kuburan. Tapi Ramadan saya berani. Kenapa? Diikat Setan semua diikat. ini setan-setannya. Siapa yang mengikat setan itu sesungguhnya pribadi kita. Biar dia Ramadan tidak puasa, subur setannya. Biar dia Ramadan tapi tidak taraweh, setannya besar. Jadi setan diikat melalui apa? Pengendalian hawa nafsu. Bukan bahwa setan diikat-ikat. Siapa yang mau ikat? Kakinya diikat, saya kebayangnya gitu, tangannya diikat gitu. Ya, jadi Masya itu Allah. makna dari diikat, dibelenggu. Pengendalian Bukan hawa nafsu. ikat seperti yang kita pahami di kerangkeng, bukan itu. Tapi kendaraan untuk menaklukkan kita, hawa nafsu itu yang kita lawan. Kita ikat hawa nafsu tidak itu. Berfungsi ya. Nah, Jadi jadi Ramadan ini kita manfaatkan untuk pengendalian hawa nafsu. Biar dia Ramadan tapi nafsunya tetap lepas. Dia tidak berfungsi memperbaiki dirinya di bulan suci Ramadan itu. Masya Allah, dahsyat sekali, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan kekuatan supaya bisa mendapatkan janji-janji yang Allah berikan. Yaitu pahala yang berlipat-lipat ganda di bulan suci Ramadan ini ya Pak Ustadz ya. Nah kalau bicara soal janji, mungkin gak Pak Ustadz Allah tidak menepati janjinya? Tidak pernah Allah tidak menepati janji. Allah maha menepati janji. Kalau sudah Allah janjikan, misal, ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Pasti Allah tepati. Nah ada seorang istri berdoa kepada Allah. Ya Allah mudah-mudahan suami saya setia, nggak ngelirik-lirik. Kawin lagi Pak Ustadz. Berarti Allah kabulkan. Oh ini tidak cocok jadi suamimu.
Oh. Daripada kau sama terus suamimu ini, kau menderita sakit hati, kering kerontang, mata. Allah sayang ibu, Allah sayang ibu. Pisahkan dia. Ini laki-laki pezina, ini laki-laki tukang tipu, ini laki-laki pejudi, ini laki-laki penarkoba. Tidak cocok untuk wanita muslimah. Bu, saya berikan kamu jalan, silahkan kau pisah. Karena tujuan pernikahan itu adalah ketentraman jiwa. Boleh enggak bertahan? Boleh. Tapi kalau tidak ada ketentraman jiwa, habis waktu hanya untuk bertengkar. Maka Allah sayang. Biarlah diambil wanita yang cocok buat dia. Ustaz, suamiku jelek. Mukanya juga jelek. Sifatnya juga jelek. Ya itulah takdirmu. Jodohmu, Bu. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau suaminya ibu cakep, nanti dia malu jalan sama ibu. Kenapa bisa, Bu? Ustaz, karena ibu juga. Sama. Bukan saya, bukan dia sendiri. Allah kasih itu porsi sesuai. Ya, jadi hidup ini mengajarkan, puasa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu sangka baik. Bersangka baik pada Allah. Sangka buruk itu kendaraan setan. Kenapa begini? Kenapa begini? Sangka buruk kepada Allah. Andai saja Allah ajak bicara, dia akan bilang, Saad, kenapa kau sangka buruk terus sama saya? Saya kasih kau gigi 32, tidak perlu kau bayar. Saya kasih kau napas, tidak perlu kau bayar. Saya kasih kau jantung, tidak perlu kau bayar. Saya kasih kau semua, bukan itu saja. Saya tutup kau punya keaib dan kekurangan. Masa kau sangka buruk? Cuma kita selalu sangka buruk. Tuhan, kenapa begini hidupku? Karena Allah sayang ibu. Nah saya orang baik. Baik bagaimana ibu? Ibu kalah baik Rasulullah. Rasulullah manusia paling baik. Itu pun beliau diberikan ujian dan cobaan. Jadi jangan pernah sangka buruk. Puasa ini menghilangkan sakwa sangka. Sangka buruk. Bagaimana aplikasinya Ustadz? Mulai dari suami. Jangan selalu sangka buruk sama suami, Bu. Pasti tidak tenang. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantiknya. Berarti suamiku lagi ojek. Nganter orang. Kerja. Kan tambahan. Benar. Itu namanya sangka baik. Telepon tidak dijawab. Berarti suamiku lagi sholat duha. Masya Allah. Tapi kalau ibu sangka buruk, ada lagi cewek, ada lagi. Tidak bisa tenang. Maka Ramadan ini sangka baik. Sangka baiknya, kenapa sih Allah larang kita makan? Kenapa sih Allah larang kita minum? Sangka baik. Berarti dari sangka baik itu baru kita tahu. Puasa ternyata siklus tubuh itu perlu dinormalisasi. Dan itu adalah dengan cara puasa. Mau lihat buktinya, Bu? Pernah dioperasi? Pernah. Atau keluarga tak pernah dioperasi? Disuruh puasa itu? Iya betul. Besok pagi mau dioperasi, malam mulai jam sekian, jangan makan ya. Kalau ibu mau periksa lab, itu dibilang jangan mau makan. Ternyata puasa itu salah satu cara supaya Allah membersihkan tubuh kita. You understand? Yes. Excellent. Thank you very much. Dahsyat sekali. Luar biasa. Mari sama-sama di program ini kita mengajak semuanya nih sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada. Dengan mendengarkan petua Ustadz tadi, sama-sama kita imani janji-janji Allah yang menjanjikan pahala berlipat-lipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Kita akan lanjutkan saat lagi dan akan kita berikan kesempatan buat jamaah untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dahsyat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.